Baiklah teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan hepatitis. Kita masuk ke definisi, di mana definisi hepatitis ini adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini mengakibatkan infeksi virus sistematik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Baik, sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 tipe hepatitis virus yang pasti, yaitu yang pertama, hepatitis A, yang kedua, hepatitis B, yang ketiga, hepatitis C, yang keempat, hepatitis D, dan yang terakhir yaitu hepatitis E. Baik, kita masuk ke patofisiologi, di mana kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosit yang biasanya dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun, serta inflamasi ini selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan lisis pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Baiklah teman-teman, di sini kita bisa melihat patofisiologi beserta membaca dan memahaminya. Yang selanjutnya kita masuk tanda dan gejala klinis. Yang pertama yaitu stadium praeterik berlangsung selama 4-7 hari. Yang kedua, stadium icterik berlangsung selama 3-6 minggu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, stadium pasca ikterik atau rekonvalensi. Nah, di sini kita bisa melihat pemeriksaan diagnostik. Ada 17. Nah, teman-teman bisa membaca dan memahaminya. Yang berikut yaitu komplikasi. Komplikasi hepatitis adalah timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperlihatkan gejala dan antingen virus menetap lebih dari 6 bulan. Yang pertama, hepatitis persisten kronis yang memperpanjang masa pemulihan sampai 8 bulan. Yang kedua, hepatitis aktif yang kronis. Yang ketiga, sirosis hepatis. Yang keempat, gagal hati dan kematian. Yang kelima, karsinoma hepatoseluler primer. Nah, penata laksanaan medis, perawatan suportif. A. Pada periode akut dan dalam keadaan lemah diharuskan cukup istirahat. Yang B. Manajemen khusus untuk hati dapat diberikan sistem dukungan untuk mempertahankan fungsi fisiologi seperti hemodialisis, transfusi tukar. C. Rawat jalan pasien, kecuali pasien dengan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi sebaiknya diinfus. Perawatan yang dapat dilakukan di rumah yaitu tetap tenang, kurangi aktivitas dan banyak istirahat di rumah. Yang kedua, dietetik, yaitu makanan tinggi protein dan karbohidrat, rendah lemak untuk pasien dan yang dengan anoreksia dan nausea. Dan kita bisa melihat yang B beserta yang C, dan teman-teman bisa membaca dan memahaminya. Yang nomor 3 yaitu medikamentosa. Tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit hepatitis. Obat-obatan diberikan hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan.
yaitu bila diperlukan diberikan obat-obatan yang bersifat melindungi hati, antiemetik golongan fenitoazin pada mual dan muntah yang berat, serta vitamin K pada kasus yang kecenderungan untuk perdarahan, pemberian obat-obatan terutama untuk mengurangi keluhan, misalnya tablet antipiretik, parasetamol untuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Nah, di sini kita bisa melihat proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Diagnosa keperawatan. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel tentang intervensi keperawatan. Lalu di sini ada implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Lalu evaluasi keperawatan, di mana evaluasi keperawatan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian hingga perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kesimpulannya yaitu hepatitis adalah peradangan pada antiliver yang disebabkan oleh infeksi virus. Sekian dari pemaparan kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.